Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Pada pagi ini kita bersyukur boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita mulai saat teduh kita dengan tanda kemuliaan di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi yang indah ini. Ampunilah salah dan dosa kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu untuk memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Urapilah para petugas, pemimpin pujian, pembawa renungan, dan kami semua yang hadir dalam saat teduh pagi ini. Beracaralah Tuhan dari permulaan, pertengahan, hingga selesainya saat teduh pagi ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita mau terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam tidur kita. Sehingga pagi hari ini kita semua boleh bangun, boleh datang untuk membawa hati kita, memuji dan memuliakan Dia. Karena Dia Allah yang selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita mungkin merasakan bahwa pergumulan kita masih terjadi. Sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, keluarga, ekonomi, apapun pergumulan kita mau bawa salib kita masing-masing. Kita mau terus timba kekuatan baru yang berasal daripadanya. Karena Ia Allah yang setia. Ia Allah yang lebih besar dari segala permasalahan di dalam setiap kehidupan kita. Sahabat terkasih, mari pagi hari ini kita mau buka hati kita. Kita mau buka mulut kita mau terus puji Dia. Kita mau katakan, Dia tetap Allah yang besar. Dia melampaui segala permasalahan kehidupan kita. Seringkali kita merasakan waktunya mungkin lama. Waktunya sepertinya Dia tidak menjawab apa yang kita harapkan. Tapi sahabat, percayalah, Allah kita adalah Allah yang setia. Kuasanya jauh melebihi segala sesuatu. Kuasanya sungguh besar. Semua ada waktunya, Dia akan memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kita mau bawa pujian ini bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup membawa kehidupanku. Sungguh ku percaya
Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan kepada gunung permasalahan kita pagi ini, kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Janjinya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Janjinya tidak pernah terlambat untuk memulihkan kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau, Allah yang sungguh besar. Engkau tidak pernah terlambat untuk memulihkan keadaan kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk memulihkan hidup kami. Kami bersyukur, kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sungguh indah. Kami memiliki Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang mulia. Mari sahabat terkasih, kita mau terus bawa hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau sambut Dia. Pagi hari ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Menjadi teman seperjalanan sepanjang hari. Mari buka hatimu. Angkat tanganmu. Keluarkan suaramu. Kita mau sembah Dia. Karena Ia Allah yang indah. Dia ajaib dan mulia. Dia Yesus yang agung. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta daku. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan ku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami menyembah, Engkau mulia, Engkau agung, menolong kekuatanku,
Yala Marakaranio Shentere Kalala. Marakaranio Shen. Marakaranio Shen. Marakaranio Shere Kalala Marakaranio Shen. Yala Marakaranio Shentere Kalala Marakaranio Kami sembahmu, Engkau kami besar, tinggikan dan muliakan patut namamu. aku Terpujilah engkau, terpujilah engkau. Marakaranio Shentere Kalala. Yana Marakaranio perisaiku, Shentere Kalala Marakaranio Shen. tanduk keselamatanku. Oh, haleluya, engkau mulia, terima kasih. Oh, Ramayana, oh, Ramakasya. Kasih ya Bapa, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu di pagi ini. Sekarang Bapa, kami mau mendengar lagi suara-Mu. Buka hati, mata, dan pikiran kami, agar kami mengerti apa mau-Mu dalam hidup kami. Pakai dan urapilah anak-Mu Iron. Penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir dalam diri Ko Iron. Beracaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 18. Saya akan bacakan mulai dari ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung. Amin. Demikianlah Injil Kristus. Mari kita tundukkan kepala sebentar dan berdoa. Selamat pagi ya Abah, ya Bapak. Kami sungguh bersyukur akan waktu yang indah ini kalau kami kembali berjumpa dengan Engkau. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saat ini Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, pelanggaran kami. Biar dengan darah Yesus, sucikan tubuh, kuduskan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Layakan kami untuk menerima firman-Mu, roti hidup. Saat ini segala roh-roh yang mencoba mencuri firman, di dalam nama Yesus kami usir keluar. Enyah di dalam nama Yesus. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Engkau harus semakin besar dan hamba semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari kitab Roma yang ditulis Rasul Paulus. Firman Tuhan ini sangat indah dan penuh makna yang mendalam, terutama bagi saya secara pribadi. Bila kita teliti, banyak ayat referensi di catatan kaki yang menjadi peneguhan akan tulisan Rasul Paulus ini. Ayat 9 adalah salah satu ayat favorit saya yang membawa saya pada kelahiran baru. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ini terdengar sangat sederhana. Di New Jerusalem Bible Version, mengaku disebut declare. Nah, sebagai ilustrasi, kemerdekaan bangsa Indonesia dideklarasikan oleh Bung Karno dalam teks proklamasi yang begitu singkat. Hanya dengan sekitar 20-an kata, Anda dan saya hari ini dapat menikmati kemerdekaan. Setidaknya merdeka dari penjajahan bangsa lain. Luar biasa. Betapa besarnya kuasa sebuah deklarasi yang diucapkan mulut. Demikian pula dengan peristiwa kelahiran baru. Berkat kematian dan kebangkitan Yesus, kita hanya perlu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Anda dan saya akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Tertulis jelas di Alkitab. Bahkan di ayat 10 diulangi dan dipertegas. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya mau bersaksi. Saya lahir dari keluarga Katolik, papi dan mami saya orang Katolik, dan saya dibaptis secara Katolik sejak bayi. Saya pun cukup rajin ke gereja tiap minggu. Namun itu tidak cukup. Saya merasa tidak memiliki pegangan hidup. Ketika diperhadapkan pada beberapa pilihan, kadang saya menjadi bingung. Waktu itu saya tidak membaca Alkitab, apalagi memiliki saat teduh. Firman Tuhan hanya saya dengar melalui pembacaan Alkitab di gereja tiap minggu. Namun waktu itu saya merasa baik-baik saja. Sebagai pelajar, saya cukup berprestasi di sekolah hingga SMA. Bahkan saya diterima masuk ke ITB Bandung. Namun Tuhan mengizinkan masalah datang. Saya menjadi tidak terlalu menonjol di jurusan arsitektur yang saya pilih sendiri. Bahkan cenderung bermasalah
akibat ketidakpercayaan diri dan perfeksionisme. Saya mengalami kesulitan dalam merancang dan memproduksi gambar bangunan. Meskipun kadang kurang tidur untuk menyelesaikan tugas, namun hampir setiap pengumpulan tugas saya terlambat mengumpulkan. Saya merasa tidak puas. Sebagai orang high achiever, saya merasa salah pilih jurusan. Papi saya sempat membawa saya ke paranormal. Namun itu semua tidak memberikan solusi dan damai sejahtera bagi saya. Singkat cerita, teman kos saya menasehati saya untuk membaca firman Tuhan. Meskipun awalnya sulit, lama-lama Tuhan membukakan mata rohani saya. Ternyata semua standar apa yang Tuhan kehendaki dan yang tidak Dia kehendaki ada di dalam Alkitab. Di Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Diawali saya takut akan Tuhan, Tuhan mulai membukakan pengetahuan dan hikmat kepada saya. Hingga pada akhirnya saya mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup saya. Saya putuskan percaya 100% akan kebenaran firman Tuhan sebagai standar hidup saya. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hingga dengan tuntunan Roh Kudus saya deklarasikan Roma 10 ayat 9 dengan bersuara. Saya doakan begini. Saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan saya dan percaya dalam hati saya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan saya akan diselamatkan. Haleluya. Sesimpel itu. Di ayat 12 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah kebenaran itu, Tuhan bagi semua orang. Dengan lahir baru, Anda dan saya lahir kembali secara roh. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita mulai peka akan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Dengan tuntunan Roh Kudus, Anda dan saya mulai mengerti isi firman Tuhan. Tapi, jadi anak Allah nggak gampang, saudara-saudari. Roh kita perlu makanan rohani secara terus-menerus, yakni firman Tuhan. Karena kesibukan duniawi, saya sempat lama tidak baca firman Tuhan waktu itu. Akibatnya, saya sempat mulai kesulitan memahami firman Tuhan lagi. Jadi jangan main-main. Anak Allah harus membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita bisa bertumbuh secara rohani. Di ayat 14-15 saya coba bacakan kembali dari Alkitab. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, kita biarkan diingatkan kembali dengan amanat agung, yaitu dari Injil Matius ayat 28, pasal 28 ayat 18 sampai 20. Di mana Yesus berfirman, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, Anda dan saya sudah diutus. Poin yang saya dapat, seperti kata Yesus kepada Nikodemus, Anda dan saya harus lahir baru. Biarlah di pagi ini kita deklarasikan kembali dengan membaca secara bersuara dan penuh iman.
Roma 10 ayat 9-10. Poin kedua, setelah lahir baru, kita harus makan makanan rohani, yakni firman Tuhan, agar bertumbuh secara rohani. Terus-menerus, tidak bisa hanya sesaat. Dan akan lengkap dengan paket komplit 5 senjata, yakni ditambah dengan puasa, ekaristi, rosario, dan pengakuan dosa. Poin ketiga, kita semua diutus oleh Tuhan Yesus, jadi bukan hanya para rasul, untuk mengabarkan Injil kabar gembira, agar jiwa-jiwa diselamatkan dan Tuhan disenangkan, serta dipermuliakan. Bisa kita mulai dari keluarga kita yang belum menerima Yesus, atau yang masih Katolik KTP dan suam-suam kuku. Bila kita belum pede untuk menginjil, kita bisa berkontribusi dengan sharing link video KPH, atau dengan mengajak keluarga, teman kita untuk ikut retret pemurnian hati. Agar jiwa-jiwa mereka dimurnikan dan dapat kembali ke hati Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa karena saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami bersyukur Bapa atas firman yang Kau berikan kepada kami pagi ini. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak memilih-milih orang ya Bapa dalam pertobatan mereka. Engkau terus membuka hati setiap anak-Mu untuk datang mendekat kepadamu dan bertobat. Jadikan kami saksi-Mu ya Bapa, supaya kami yang telah menerima pertobatan melalui firman-Mu juga mampu menjadi pelaku firman, supaya setiap orang yang mengenal, setiap orang boleh mengenal Engkau ya Bapa, melalui firman-firman yang Engkau sampaikan. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila serta keluarganya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terutama ya Bapak, Engkau juga berkati pelayanan dan segala usaha mereka. Bapak, Engkau juga berkati Bu Vila dan Pak Paulus yang akan melakukan perjalanan ya Bapak untuk 1 minggu ke depan ini. Lindungi mereka selama perjalanan dan apa yang mereka kerjakan ya Bapak, Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Bapak, kirimkan malaikat-Mu untuk menjaga Pak Paulus dan Bu Vila serta anak-anaknya. Dan mereka boleh selamat sampai tujuan dan kembali dengan tidak kekurangan satu apapun. Untuk kami ya Bapak pelayan-Mu dalam komunitas pemurnian hati ini, berkati pelayanan dan pekerjaan kami. Tambahkan karunia yang kami butuhkan untuk melayani, dan bantu kami ya Bapak untuk terus memperbaharui motivasi kami dalam melayani, dan terus rendah hati ya Bapak untuk melayani dan fokus kepada Engkau. Bapak, Kau juga berkati teman-teman yang sedang menjalankan retret pemurnian hati pribadi, serta keluarga besar KPH, supaya mereka terus setia menjalankan 5 senjata. Dan boleh Kau berkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, membawa Kristus lebih lagi kepada setiap orang yang mereka jumpai. Kau juga berkati untuk PH Sel malam ini, supaya boleh berjalan dengan lancar, setiap yang bertugas Engkau urapi, dan setiap jiwa yang rindu akan Engkau, boleh Engkau berikan segala yang mereka butuhkan ya Bapa, melalui firman-firman-Mu. Engkau juga berkati setiap peralatan yang mereka gunakan. Terima kasih ya Bapa. Kami lanjutkan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kita lanjutkan foto ya. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. Maaf, bentar. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.